terarah. Jadi apa yang dianggarkan tadi bisa dijalankan terarah, sehingga juga apa yang dicita-citakan oleh masyarakat desa juga bisa tercapai. Dan sampai nanti beberapa contoh di desa yang bahkan uang untuk beli motor pun hilang kan gitu. Yang sekarang masih masih dalam penyidikan polisi. Kebetulan Pak Dedi waktu itu timnya. Jadi ya saya nggak habis pikir kenapa uang untuk beli motor RT bisa hilang, bisa habis, motor tidak ada. Nah ini salah satu contoh perlunya audit inspektorat ya. Kenapa kami hadir? Salah satunya untuk itu. Kemudian poin-poin penting lainnya, pengelolaan sumber daya dan lingkungan. Nah ini di Undang-Undang Nomor 3 itu disinggung juga masalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di desa, termasuk penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah ini saya agak kurang paham yang dimaksudnya. Ini mungkin ada kasus mungkin di Jawa ya, sehingga ada yang namanya desa-desa swaka alam itu harus mendapatkan insentif. Nah, saya setuju aja, artinya positif saja. Cuman untuk menerapkannya itu memang di dalam undang-undang ini perlu ada PP, jadi harus ada peraturannya lagi di bawah undang-undang. Kemudian partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa diperkuat, mendorong keterlibatan aktif dari warga desa dalam berbagai aspek pengelolaan desa. Nah ini pentingnya dari dulu selalu di setiap ketentuan yang diterbitkan itu harus, kenapa masyarakat itu harus dilibatkan ya, karena tadi masyarakat merupakan salah satu yang mengawasi secara langsung terhadap kinerja dari aparatur desa ataupun program-program yang sudah dicanangkan di desa. Nah masyarakatnya harus mengetahui ya. Makanya sekarang masyarakat kita juga tidak bisa kita bodohi. Masyarakat aparatur desa juga harus pintar-pintar ya, harus pintar-pintar. Dan sampai nanti masyarakat itu dimusuhi, karena banyak kasus juga, bahkan ada laporan-laporan di kantor desa yang melapor bukan orang luar, bahkan masyarakatnya sendiri. Makanya di sini ada transparansi, ada keterbukaan untuk menghindari kecurigaan itu. Makanya masyarakat juga harus dilibatkan di dalam pembangunan desa, apapun bentuknya dilibatkan. Yang penting mereka harus tahu. Salah satu contoh sebutkan tadi adanya informasi berapa anggaran kita di desa, kemudian program apa saja, mereka harus tahu. Dan sampai nanti main sembunyi-sembunyi, nah ini yang bisa mengakibatkan kemarahan di masyarakat. Kemudian akuntabilitas dan transparan. Di sini masuk ke ini ya, ada bedanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Kode 26 di 2014 menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, tetapi penerapannya lebih umum. Sementara di Undang-Undang Nomor 3 memperkuat ketentuan tentang akuntabilitas dan transparansi dengan pengawasan yang lebih ketat, termasuk audit reguler oleh inspektorat daerah dan kewajiban laporan yang lebih rinci. Jadi di sini lebih ditekankan akuntabilitas dan transparansi. Kemudian inspektorat bahkan lebih kalau biasanya kalau di peraturan itu mereka menyebutnya APIP, tapi ini lebih kepada
inspektorat. Ya, artinya ini mereka lebih menekankan pentingnya peran inspektorat untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat. Di sini kan lebih ketat ya, termasuk audit reguler inspektorat. Ya, karena tadi jangan sampai nanti di desa itu masih banyak penyalahgunaan ya, baik itu secara pemahaman aparatur yang memang belum sempurna, maupun ada oknum-oknum tertentu yang memang melakukannya. Makanya perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur desa. Kemudian diperkuat lagi oleh pengawasan reguler dari inspektorat. Kemudian pengelolaan keuangan desa di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur dasar-dasar pengelolaan keuangan desa termasuk penggunaan dana desa. Sementara di Undang-Undang Nomor 3 memperbarui aturan terkait pengelolaan keuangan dengan penekanan pada peningkatan efisiensi penggunaan teknologi dan pelaporan keuangan yang akurat dan tepat. Nah, ini Undang-Undang Nomor 3 tadi lebih menekankan kepada penggunaan teknologi dan pelaporan keuangan yang lebih akurat dan tepat. Sampai saat ini di desa ada berapa aplikasi yang diterapkan selain Siskudes? Ada berapa? Cipades. Kalau di Pacar Kuda itu di mana? Di Bapuk atau di desa? Dari kuda ya, ini banyak ya. Nah, itu kan sebenarnya satu sisi membantu itu memudahkan. Aplikasi sebenarnya memudahkan. Tidak ada aplikasi yang sebenarnya mempersulit ya. Kalau mempersulit, artinya untuk apa dibuat? Pasti tujuannya untuk mempermudah. Hanya saja memang kitanya yang memang harus perlu meningkatkan pengetahuan terhadap ilmu pengetahuan khususnya IT terhadap aplikasi tersebut, karena baik Sipades maupun Siskudes atau yang lainnya itu kan pasti sebenarnya sangat membantu terhadap desa, sehingga yang tadinya pekerjaan yang membutuhkan waktu lama, tetapi dengan aplikasi tersebut bisa dengan secepat kilat kita bisa informasi terdapatkan. Makanya biasanya kami kalau turun sebelum ke melakukan pengawasan desa khususnya audit, kami selalu berkomunikasi dengan aparatur desa. Biasanya kami minta laporan baik itu BKU dari Siskudes, kemudian realisasinya. Nah, itu kan dengan beberapa perintah di aplikasi kan sudah muncul, daripada Bapak Ibu dengan manual membuat laporan realisasi yang mungkin dalam seminggu tidak selesai, tapi dengan bantuan aplikasi itu bisa lebih cepat. Makanya di sini lagi tentang peningkatan kapasitas aparatur desa. Kemudian tadi masih dengan penggunaan teknologi. Pelaporan keuangan Siskudes juga kan ya. Nah. Tapi memang ada beberapa daerah yang kemarin dokumen SPG-nya itu masih manual. Nah, ini yang tidak sesuai dengan Perbuk nomor 9 tahun 2022 tentang perbaruan dari Perbuk 12 tahun 2020. Itu dia menyebutkan bahwasanya hasil print itu ya, print dari aplikasi Siskudes tadi merupakan dokumen pertanggungjawaban. Harusnya itu. Jadi kalau kami sebenarnya kalau mau saklek ya kami tidak pakai
eh, dokumen-dokumen yang dibuat secara manual, karena di dalam peraturan bupati sudah diberitakan kita harus menggunakan dokumen pertanggungjawaban itu harus menggunakan hasil print dari Siskudes. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 3 2024 juga disinggung tentang pembangunan SDM desa. Nah, ini dinambah menyebutkan pentingnya pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur desa, tetapi tidak spesifik dalam implementasi. Sementara di Undang-Undang Nomor 3 yang baru memberikan arahan yang lebih spesifik untuk pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui program-program yang didukung oleh pemerintah pusat dan daerah. Jadi yang baru ini dia lebih spesifik dan pelatihan berkelanjutan. Jadi tidak hanya sampai di sini. Mungkin setelah ini ada lagi pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan baik itu dengan pengelolaan keuangannya, baik itu pengelolaan barang, belanja barangnya, bahkan penataan arsip atau penataan aset desa. Karena juga pengalaman saya di Banpat ini tentang aset ini masih menjadi salah satu kelemahan di desa, karena ada banyak sekali aset-aset desa itu yang tidak tercatat, ya. Baik aset berupa modal atau barang modal ataupun barang inventaris. Ada beberapa desa yang melakukan belanja tetapi tidak mencatat. Kemudian juga pencatatan terhadap aset inventaris, salah satunya biasanya ada kartu inventaris keuangan, itu kan harus ada ya di dalam aturan. Tetapi ada beberapa desa yang tidak membuat. Kemudian ada perbedaan lagi tentang partisipasi masyarakat. Di Undang-Undang lama itu mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. Sementara yang baru meningkatkan peran masyarakat dengan memperkenalkan mekanisme baru untuk memastikan keterlibatan warga dalam setiap tahap pembangunan, serta memberikan sanksi bagi desa yang tidak melibatkan masyarakat secara aktif. Nah, ini yang di baru ini lebih meningkatkan peran serta masyarakat pada terhadap pengawasan dalam pembangunan program-program pelaksanaan program-program yang ada di desa. Di sini disebutkan di setiap tahapan pembangunan. Kemudian pengelolaan SDA dan lingkungan ini juga disinggung di Undang-Undang Lama, tidak disinggung. Hanya mengakui pentingnya pengelolaan sumber daya alam di desa, namun kita tidak terlalu berdetail. Sementara yang baru memperkenalkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mengatur lebih rinci tentang perlindungan lingkungan termasuk keterlibatan masyarakat dalam konservasi sumber daya alam. Tata kelola dan pengawasan di yang lama itu memberikan pedoman namun umum tentang tata kelola desa, sementara yang baru memperkuat aspek tata kelola dengan menambahkan ketentuan lebih rinci tentang mekanisme pengawasan, termasuk peran pemerintah daerah dan pusat dalam mengawasi dan mendampingi desa. Nah, ini salah satu dari kenapa harus adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 2015 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3, karena memang tentu saja pemerintah kita ingin desa itu jadi lebih baik, seperti apa disampaikan sering Pak Bupati juga kepada setiap lingkungan pasti selalu memberikan motivasi dan berharap desa itu lebih baik dalam segala hal, termasuk dalam penataan kelolaan keuangan, aset, kemudian juga khususnya BUMDes. Makanya kemarin adanya ADI itu kan salah satu anugerah desa idaman, itu kan salah satu keinginan Bapak Bupati yang
kemarin yang berhasil kita wujudkan impian beliau itu, karena beliau kalau tidak salah itu di bulan awal tahun itu meminta kepada sekarang untuk berharap adanya desa yang menjadi percontohan. Nah, itu sebenarnya dari tahun 2022 sudah ada keinginan itu. Tapi kemarin beliau waktu apel di kantor di sektorat menyampaikan lagi keinginan beliau adanya desa yang sebenarnya bisa menjadi percontohan. Nah, dalam hal ini kita membagi 3 itu terhadap tata kelola keuangannya, tata kelola aset dan BUMDes. Dan alhamdulillah kemarin ada beberapa desa bahkan Tegal Seberang ini kayaknya ada banyak mendapat predikat itu. Ya saya berharap untuk desa-desa yang lain ya jangan berkecil hati, ya, terus berbenah diri, karena insya Allah tahun depan juga itu tetap ada untuk tahun 2025. Makanya dari sekarang kita coba untuk walaupun sebenarnya kita tidak mesti harus bertujuan untuk itu, tetapi memang sudah suatu keharusan bagi aparatur desa itu untuk membangun, karena kita ini di era yang terus bergerak ya. Muncul belum satu aturan terbit, belum sempat kita terapkan secara 100%, ada lagi peraturan yang baru, sehingga kalau kita tidak update kita akan ketinggalan, sehingga depannya ya bisa fatal jika memang aturan itu berubah secara dominan berubah. Nah, kita masih menerapkan aturan yang lama, itu kan akan menjadi suatu permasalahan. Baik, ini secara keseluruhan kesimpulannya Undang-Undang 3 2024 berfokus pada peningkatan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan desa dengan penekanan pada pelatihan aparatur dan perlindungan lingkungan. Jadi inilah poin-poin penting yang ada di dalam Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024. Bapak Ibu semuanya, sebenarnya masih ada satu materi yang tapi ini tentang saya yang membahas perubahan yang ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Apakah lanjut atau gimana nih? Lanjut. Jamnya Pak, jam sholat asar belum Pak? Sholat asar. Saya juga belum sholat asar nih Pak. Loncat lanjut. Oke, sedikit bayang kita lanjut tadi sedikit kita cepat saja.